Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, tokoh-tokoh lintas agama, tokoh agama dan tokoh masyarakat, mobil khusus Bapak Yafet, pengasuh Pondok Pesantren Raja Wali Perkasa Furnitur, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat dan seluruh masyarakat Pati yang berbahagia. Beli bawang keliru merica, aku datang ke Juwana dengan membawa cinta. Cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarla, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Mahabbah dalam bahasa Arab, love dalam bahasa Inggris, dan cinta dalam bahasa Indonesia adalah merupakan satu kalimat yang mudah untuk diungkapkan, tetapi paling susah untuk direalisasikan, terutama cinta sesama anak bangsa Indonesia. Kalau seorang laki-laki jatuh cinta dengan seorang perempuan, itu hal yang biasa dan normal untuk dilakukan. Selama dia punya perasaan, cinta itu akan tumbuh dan berkembang. Tapi ingatlah wahai para laki-laki, jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Makanya banyak orang yang punya cinta kandas di tengah jalan. Kenapa? Karena tidak punya penghasilan. Karena cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Tidak mungkin berbunga kalau tidak ada saldonya. Efek dari cinta itu akan menimbulkan kebahagiaan. Maka kemudian dikatakan aradallah ang takuna mahbuban la muhibban. Allah menghendaki kalian untuk menjadi orang-orang yang dicintai, tidak hanya sekedar mencintai. Sekali lagi, Tuhan menghendaki kita untuk menjadi orang yang dicintai, tidak hanya sekedar mencintai. Kalau kita hanya sekedar mencintai, bisa jadi cinta kita ditolak. Istilah lainnya adalah bertepuk sebelah tangan. Biasanya jomblo-jomblo merasakan itu. Sebenarnya kasihan, nyamuk saja ditepuk pakai dua belah telapak tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Lurahnya sini namanya siapa? Wahyu. Wahyu itu lurah sini. Oh bukan, saya punya teman namanya Wahyu. Setiap kali nembak cewek ditolak. Akhirnya ceweknya saya tanya, Mbak, kenapa kamu setiap ditembak sama Wahyu kamu menolak? Dia jawab, saya nggak bisa terima Wahyu Gus. Kenapa? Karena kalau saya terima Wahyu nanti dikira Nabi. Saya pengen kita semua yang hadir mempunyai perasaan itu. Tidak hanya sekedar mencintai, tapi juga dicintai. Supaya kita bisa mencintai dan dicintai, syaratnya adalah kita mencintai Allah. Kalau kita mencintai Allah, berarti kita mencintai umatnya. Kita mencintai hamba-hambanya. Nah,
bangsa Indonesia hari ini, mohon maaf Bapak Ibu, kekurangan apa yang dinamakan dengan cinta. Maka hari ini saya datang ke Pati, cukup saya sampaikan, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Lara percaya jajalan. Nah, kenapa kita ngawang cinta? Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Sekali-kali kamu tidak akan pernah masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu tidak mempunyai rasa iman sehingga kamu mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Syaratnya orang masuk surga berarti apa? Harus punya rasa cinta. Syaratnya orang masuk surga harus punya apa? Harus punya rasa kasih sayang. Cinta kepada siapa? Salah satunya adalah cinta sesama umat manusia. Akan saya kasih contoh. Dulu ada nabi yang diangkat menjadi kekasih oleh Allah itu gara-gara satu, suka traktir orang. Samalah dengan kalian, suka ditraktir sama orang. Kelasnya pokoknya romantis, ngerokok makan gratis. Apalagi kayak mas-masnya itu, kelihatan wajahnya kayak kotak infak. Nabi Ibrahim ini paling seneng kalau makan ngajak orang untuk ditraktir. Ayo mangan, ayo mangan, ayo mangan, ayo mangan. Satu ketika Nabi Ibrahim masak banyak, ada degan, ada air mineral, tapi belum ada kopinya. Saya cuma mengatakan belum ada kopinya. Saya nggak minta, hanya mengingatkan panitia. Dan akhirnya panitia kelabakan, saling salah menyalahkan. Begitu Nabi Ibrahim masak, hidangan tersedia, semua makanan ada kecuali kopi. Dan kalau dilihat dari kejauhan kayaknya ini bukan degan tapi kelapa. Apa bedanya degan karo kelopo? Kalau degan batoknya tipis, kelopo batoknya atos. Nah ini kelopo. Dan ini kalau saya minum, saya pulang mesti silitku kereminan. Jadi kalau nanti saya pulang silitnya gatel, sing salah Yafet. Langsung Yafet pegang HP, WA anak buahnya. Goblok kok begini. Setelah makanan tersedia, Nabi Ibrahim memberikan pengumuman kepada masyarakatnya, woro-woro silakan datang ke rumah saya untuk makan enak. Cara bahasa anak sekarang apa? Mangan geden. Setiap ada yang datang saat itu ternyata Nabi Ibrahim melakukan verifikasi. Verifikasinya apa? Ditanya, kamu nyembah siapa? Dijawab, Ibrahim, sesembahan kita sama. Kamu sama saya sama-sama nyembah Tuhan yang sama. Oleh Ibrahim, orang ini diajak makan. Udah, kamu makan sana. Ada orang lagi datang, kamu nyembah siapa? Sesembahan kita sama Ibrahim. Ayo kamu makan. Makan. Begitu dia makan, masuk mau minum, lu kok nggak ada kopinya? Ibrahim belum datang.
Dan ini adalah kopi yang menipu. Kenapa? Wadahnya kopi, tulisannya teh sepeda. Kopinya baru datang tapi sudah dingin. Dan baunya sangit. Menjijikkan. Sampai satu saat ada orang yang datang, ditanya sama Ibrahim, "Mas, nggih, kowe arep ngopo? Melu mangan." "Kamu nyembah siapa?" Dijawab sama orang ini. "Ibrahim, sorry ya, kenapa? Sesembahan kita berbeda. Kamu nyembah dia, aku nyembah lainnya." Saat itu Nabi Ibrahim melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Nabi Ibrahim mengatakan kepada umat ini, "Kamu gak boleh ikut makan." "Kenapa Ibrahim?" "Karena kamu menyembah sesembahan yang berbeda dengan saya. Saya nyembah ini, kamu nyembah itu. Kamu gak usah makan." Singkat cerita, orang ini pergi. Begitu orang ini pergi, Nabi Ibrahim langsung didatangi oleh Allah. "Him, nggih Gus, Gusti. Kenapa dia gak ikut makan?" Dijawab sama Ibrahim, "Dia nggak saya ajak makan, kenapa? Karena dia menyembah sesembahan yang berbeda dengan aku. Aku menyembahmu ya Tuhan, sementara dia menyembah yang lain." Apa jawaban Allah kepada Ibrahim waktu itu? "Ibrahim, yang nyembah aku dan tidak nyembah aku semuanya adalah hambaku. Yang nyembah aku kasih rezeki. Yang tidak nyembah aku kasih rezeki. Lah kamu loh Ibrahim, ngasih makan sekali saja kebanyakan syarat. Menai kopi, ini adem sangit pisan katanya. Dan akhirnya panitianya kebingungan karena dapurnya jauh. Orang Nabi Ibrahim ini ditegur sama Allah, "Kamu cuma ngasih makan sekali kok kebanyakan syarat. Kasih dia makan." Akhirnya orang ini dipanggil oleh Ibrahim, "Yuk kamu ikut makan walaupun sesembahan kita berbeda." Pelajaran dari cerita ini apa? Dari hikmah ini apa? Bahwa berbuat baik itu kepada siapapun, walaupun kita berbeda agama sekalipun. Saya sering ditanya begini, ada nggak kebaikan universal? Oh banyak. Satu kebaikan menurut orang Islam baik, menurut orang Kristen baik, menurut orang Katolik baik, Hindu, Buddha, Konghucu baik. Contoh, memberi. Pemberian kita kepada orang lain itu adalah sifatnya universal. Memberi menurut orang Islam baik, memberi menurut orang Kristen baik, memberi menurut orang Hindu dan Buddha baik, sama. Bahkan saya sering mengatakan, memberi itu baik walaupun dilakukan oleh orang yang salah. Sementara pelit itu jelek walaupun dilakukan oleh orang yang baik. Memberi itu baik walaupun dilakukan oleh londe, begenggek. Laneng Pantura apa bahasanya? Oh, londe juga. Kok kamu hafal tamu ya? Memberi itu baik walaupun dilakukan oleh maling, oleh copet. Tapi sebaliknya, tidak memberi atau pelit itu jelek walaupun dilakukan oleh kiai, walaupun dilakukan oleh pendeta, walaupun dilakukan oleh tokoh agama. Ini berarti apa? Ada kebaikan universal. Nah, persoalannya adalah di Indonesia hari ini, mohon maaf, begitu gampang mempermasalahkan persoalan perbedaan. Saya kasih contoh. Saya mohon maaf ya Pak Yafet ya, suara saya itu berat banget
karena saya capek banget. Saya sudah 10 hari nggak pulang, baru kemarin pulang dari Jawa Timur bersama Erick Thohir dari Pondok Pesantren Tebu Ireng. Baru semalam, tadi malam saya nyampe rumah, pagi ini langsung berangkat lagi sampai besok ke Riau. Jadi suara saya habis, Pak. Hidup saya itu apa-apa cukup, kecuali kelon. Karena saya jarang pulang. Delalah neng kene ketemu nih rondo-rondo, ya Allah. Rondo jilbabe pink. Saya kasih contoh bagaimana kemudian perbedaan itu menjadi satu hal yang mahal di Indonesia. Bapak Ibu, kalau Anda masih ingat, Ramadan kemarin saya diundang sebuah gereja Bethel Indonesia di Penjaringan, Jakarta Utara. Saya diundang sebagai pembicara, bukan dalam rangka peribadatan, tetapi dalam rangka peresmian gereja. Tokoh-tokoh agama di dalamnya yang masuk dalam FKUB semuanya diundang. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 6 agama yang diakui oleh undang-undang semuanya datang. Tanda tangan prasasti kerukunan beragama. Yang disuruh ceramah Gus Miftah. Akhirnya saya ceramah tentang perbedaan. Bahkan 1 menit puisi saya tentang kerukunan ditranslate dalam bahasa Inggris, tersebar di Eropa dan di Amerika. Karena itulah kemudian saya besok bulan Desember akhir tahun diundang oleh komunitas Katolik yang ada di Los Angeles, Amerika Serikat. Jadi yang ngundang saya di Amerika itu komunitas Katolik. Sponsornya wali kota Los Angeles. Di luar negeri nama saya harum. Bahkan saya trending Twitter sampai seminggu. Di Indonesia saya dihujat habis, Pak. Deddy Corbuzier itu posting video saya tentang kerukunan yang saya ceramah di gereja itu. Dalam waktu sehari semalam ditonton 6 juta kali. Komentarnya puluhan ribu, belum lagi di channel YouTube yang lain, di channel di medsos dan lain sebagainya. Jutaan trending Twitter. Saya dihujat. Miftah kafir ceramah di gereja. Saya ditanya sama istri saya, marah Bah? Enggak. Gimana kalau dibilang kafir? Ya gampang. Terus syahadat lagi. Alasan saya dikafirkan apa? Karena saya masuk tempat ibadah agama orang lain. Saya bilang, kalau gara-gara masuk tempat ibadah agama lain dibilang kafir, berarti orang Jawa Tengah banyak yang kafir. Kenapa? Karena biasa masuk Candi Borobudur. Padahal Candi Borobudur itu tempat ibadah orang. Berarti mereka kafir. Kan mesake. Wis bayar 50.000 malah oleh predikat kafir. Lagi saya kasih contoh. Ketika presiden mengajukan nama Pak Sigit jadi Kapolri, orang mengatakan begini, itu nggak boleh jadi Kapolri, kan orang Kristen, orang Nasrani. Saya bikin video narasi, boleh nggak orang non Islam jadi Kapolri? Waktu itu trending viral. Saya waktu itu bilang, Polri itu lembaga apa? Lembaga hukum, bukan lembaga agama. Saya ulangi, Polri itu lembaga hukum, bukan lembaga agama. Yang ada di Mabes Polri, anggota kepolisian itu semua unsur agama ada. Ada polisi yang agamanya Islam, ada polisi yang agamanya Kristen, agamanya Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Yang nggak ada Dharma Gandul.
apalagi gandule Mbah Darmo, nggak ada. Artinya semua anggota kepolisian yang mempunyai kapasitas, yang mempunyai kualitas itu boleh menjadi Kapolri selama memenuhi syarat apapun agamanya, termasuk Pak Sigit. Yang salah itu adalah kalau Pak Sigit jadi ketua MUI. Mosok wong Kristen jadi ketua MUI, kan bener. Walaupun dia beragama Kristen ataupun Katolik, selama dia anggota polisi, kapasitas dan kualitasnya ada, memenuhi syarat, dia boleh jadi Kapolri karena anggota. Yang nggak boleh itu kalau Pak Yafet jadi Kapolri. Kenapa? Karena bukan polisi. Atau Fet? Saya tadi lihat pas Pak Yafet buka masker, Pak Yafet ini punya kumis. Ibu-ibu, saya sampaikan, kalau Anda punya suami berkumis, pertahankan. Fik dia lele, bukan buaya. Kenapa kaki ini selonjor, Pak? Oh, asam urat. Oh, asam urat. Atau kegedean meteng. Kalau Pak Yafet kena asam urat, saya tambani, Pak. Nanti Pak Yafet pulang cari gula batu. Caranya gimana? Gulane diwenehke aseme, watune nggih nutuki urate, insyaallah. Nah, dari dua kasus ini nampak betul bahwa bangsa Indonesia itu belum bisa menghargai apa yang namanya perbedaan. Belum paham betul apa yang namanya toleransi. Maka hari ini saya akan berbicara bagaimana sebenarnya toleransi yang tepat di tengah-tengah negara majemuk seperti Indonesia. Bapak Ibu, ini satu bangsa namanya Indonesia. Ini Indonesia. Indonesia itu rumah besar. Di dalam rumah besar itu ada 6 kamar. Ada kamar Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ada 6 agama yang diakui oleh undang-undang. Nah, selama orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing itu tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain. Orang Islam kembali ke kamarnya orang Kristen. Kok sekarang agama lain? Kamu salah kamar istri orang saja masalah. Makanya mbak-mbak harus dandan walaupun sudah punya pasangan. Kenapa kamu punya suami tetap harus dandan? Ingat, cewek bilang gak usah dandan, toh saya udah punya pasangan. Kamu salah. Walaupun kamu punya pasangan tetap harus dandan. Kenapa? Karena pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Hati-hati, apa meneh wong lanang sing matane codot-codot ngono. Aku yo hoo. Cowok itu kelemahannya di mata, cewek itu kelemahannya di telinga. Karena cowok kelemahannya di mata, itulah kenapa perempuan dituntut untuk pinter make up dan dandan. Supaya apa? Supaya matane wong lanang tidak berpindah ke wajah yang lain. Perempuan itu kelemahannya di telinga. Itulah alasan kenapa laki-laki harus pinter berkata-kata. Masuk kamar kok istrinya dandan make upnya tebal. Istrinya bilang, maaf ya mas, make up saya ketebalan, bedak saya terlalu tebal. Kamu bilang sama istrimu, iya dek, bedakmu memang tebal, tapi yakinlah cintaku lebih tebal daripada bedakmu. Wong wedok ki dingonoke seneng. Begitu dia asik, kamu bilang tapi bohong. Wong lanang ini kelemahan yang moto, Pak. Maka coba Anda lihat, laki-laki itu kalau menangis yang ditutup pasti matanya. Cewek kalau menangis yang ditutup mulutnya. Kenapa cowok kalau menangis yang ditutup matanya? Karena cowok sadar dosa paling besar seorang cowok berangkat dari mata. Makanya cowok itu kurang ajar. Kalau di jalan lihat cewek cantik langsung teriak wow.
Pulang lihat istri sendiri, weh. Lah ndelok wong jaba, wow. Ndelok bojone, weh. Ilo jenengan ada ngomah dandan. Awakmu arep pengajian ketemu Pak Yafet dandane ra umum. Saya cuma mengingatkan mbak-mbak ini musim udan, hati-hati nanti alisnya hilang. Wong lanang ngatur wong wedok apa iso lho? Ora mungkin iso. Wong Gusti Allah gawe aturan alis api-api dibusak kok tak kandhani iki. Apa meneh aturanmu Mas? Apa meneh wong wedok jilbabe pink. Wah, wis parah. Sing jilbabe coklat insyaallah lah luweh nemen. Oke ya coklat. Ini mbak-mbaknya jilbabnya coklat, bajunya hitam, ini siapa? Layatan apa pengajian kamu? Ini jomblo apa udah punya pasangan? Oh, apa? Oh, BPJS. Barisan para janda sosialita. Rondo ini. Tapi banser nggak apa-apa Mas. Kalau kamu belum nikah sama janda keren. Kalau kamu nikah dengan janda berbahagialah. Minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Wah! Hancur. Kata Pak Kiai Happy, hidup ini memang indah bila disertai dengan janda dan tawa. Apa? Canda. Saya tadi bilang apa? Ya men toh kopine sangit kok. Teh balap sepeda, isinya kopi sangit. Danco. Iki apa yuk? Kowe meneh. Panas Gus. Oh sawak weteng kabeh iki lho. Lemune ya Allah. Juragan beras. Sebenarnya Pak siapa namanya? Tanto. Oh Tanto. Pak Tanto itu nggak gemuk. Kan ada teori 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di planet Mars. Itu artinya apa? Tanto nggak gemuk, hanya salah planet. Mbak-mbak santai aja. Kalau mbak-mbak gemuk itu nggak apa-apa. Cewek gemuk sama cewek seksi hari ini lebih laku cewek gemuk. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Makanya kalau kalian punya istri gemuk, titeni setengah jam mau kelone sikilmu geringgingen kabeh. Tapi kalau cowok lebih disukai yang kurus kayak saya daripada gemuk kayak Tanto. Tapi santai Tanto. Kalau cewek gemuk, cowok gemuk kayak Tanto itu nggak mungkin mengejar selingkuhan. Gimana? Lari saja nggak bisa. Tahu sawah apa tengkabe. Semoga Pak Tanto panjang umur ya. Jadi orang sedunia mati, Tanto hidup sendiri.
Nah, dalam konteks keindonesiaan, 6 kamar tadi, selama kita kembali ke kamar masing-masing, itu tidak akan pernah terjadi masalah. Orang Islam kembali ke kamarnya, orang Kristen kembali ke kamarnya, orang Hindu Buddha kembali ke kamarnya, demikian juga dengan Konghucu dan lain-lainnya. Ya sudah, wong Islam ibadahnya yang dining masjid, masjid. Kristen Katolik gereja, gereja. Saya itu biasa, Pak. Teman-teman saya di klub malam itu kan rata-rata yang punya kafe itu orang non Islam, orang Katolik Kristen. Ini dulu Mas Yuda ini ketemu saya, dia jadi server di klub malam. Dulu dia kerjanya di kafe. Kalau saya pengajian ke kafe, dia mabuk. Akhirnya ketemu saya ngaji di kafe, dia keluar, saya modali, dia jadi juragan Vespa. Hari ini punya ratusan Vespa antik. Saya bilang, kalau cowok itu penggemar mobil tua atau motor tua itu berarti setia. Kok bisa, Gus? Iya, karena pada prinsipnya yang tua itu dirawat, bukan diganti. Hati-hati. Saya tadi bilang sama Pak Gebi, bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek, diwaca angel diguwak dosa. Makanya lan duwe bojo tuwek disimpen, sing dienggo bojo anyar. Gus Miftah istrinya berapa? 1. Nambah nunggu takdir. Kalau memang ada takdirnya, saya tidak bisa melawan takdir. Tapi kalau nggak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Tapi enggak lah. Saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Enggak, tolong Anda jangan ganggu saya. Rondo-rondo wi lho. Orang Islam ibadah sesuai dengan ibadahnya. Ya neng Islam. Orang Kristen, teman-teman saya kalau hari Sabtu Minggu saya WA, ayo bro ke gereja. Cuman kadang-kadang jawabannya nggak enak Pak Yafet. Sorry Gus, gerejaku gereja negeri. Maksudnya gimana? Sabtu Minggu libur, matamu aku. Berarti nggak pernah ke gereja. Kan indah. Kalau orang Hindu ibadahnya di mana Pak? Di pura. Kalau orang Buddha ibadahnya di mana? Wihara. Kalau kembali ke tempat ibadahnya masing-masing itu enak. Yang menjadi masalah adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain dan intervensi terhadap agama orang lain. Saya kasih contoh. Sekarang di Indonesia itu ada model begini loh. Orang Kristen masuk Islam. Begitu jadi orang Islam masih ngomong tentang Kristen, ini salah. Contohnya siapa? Yahya Waloni. Kalau kamu dari Kristen masuk Islam itu hakmu, pilihanmu, tapi jangan pernah menjelek-jelekkan agamamu yang sebelumnya. Deddy Corbuzier begitu masuk Islam, waktu itu saya bilang, dia tanya sama saya begini, Gus, keluarga saya kan Kristen, saya sekarang Islam, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang sama dia, kamu wajib berbuat baik dengan keluargamu yang Kristen dan jangan pernah menjelek-jelekkan agama Kristen. Lah di Indonesia itu lucu, dari Kristen masuk Islam, begitu jadi orang Islam jelek-jeleknya Kristen. Juga sebaliknya, dari Islam masuk Kristen, begitu jadi Kristen jelek-jelekkan agama Islam. Contohnya, kalau dari Kristen ke Islam menjelek-jelekkan Kristen, Yahya Waloni. Kalau dari Islam masuk Kristen menjelek-jelekkan Islam, siapa kemarin? Yang dipukul sama Napoleon Bonaparte itu namanya siapa? Siapa?
Muhammad kece. Dari Kristen ngomong kece matane boy aja kayak gitu. Dari Kristen masuk, dari Islam masuk Kristen, menjelek-jelekan Islam. Itu namanya orang beragama nggak bisa move on. Mbak-mbak tahu nggak kenapa move on itu berat? Move on itu berat, kenapa? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Iya. Move on itu pilihan, gagal move on itu cobaan, pura-pura move on pencitraan. Ini orang gagal move on. Ya sudah, apalagi sekarang ada kecenderungan untuk menghina agama lain. Ini salah. Saya kalau ada ustadz, ada kiai kok menjelek-jelekan agama lain di luar Islam, saya langsung nggak mau berhubungan dengan kiai itu. Ngapain? Toh kemudian dalam Al-Quran dibahas, janganlah sekali-kali kamu menghina sesembahan mereka, maka mereka akan menghina Tuhanmu dengan tanpa dasar. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwam bighairi ilm. Kalau kamu menghina orang Kristen, Tuhannya orang Kristen, maka orang Kristen punya peluang menghina Tuhanmu. Maka Nabi Muhammad pesan sama kita begini, janganlah kamu jadi seorang anak menghina bapaknya sendiri. Kemudian para sahabat bertanya, emangnya ada ya Rasulullah anak yang menghina bapaknya sendiri? Ada. Siapa? Seorang anak yang menghina bapaknya orang lain, maka anak orang lain berpotensi menghina bapaknya sendiri. Jadilah kue kira gelem agamamu dinyek karo wong liya, jangan pernah menghina agama orang lain. Nah, Pak Yafet, kalau Anda datang ke pondok saya di Jogja, lingkungan saya itu 60% Katolik. Utara saya kuburan, selatan rumah saya itu rumahnya pengurus gereja. Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Masa ya tak antemi gitu. Sing lucu tonggoku, bojone mati sing wedok, hari kedua sing lanang mangkat ning kuburan nggawa kipas angin. Saya kaget, loh kudune mok dongake bojo mati ngopo mau gawake kipas angin? Nggih Gus, bojo kula wasiat. Apa wasiate? Saya boleh nikah lagi kalau kuburannya sudah kering. Saya kipasi supaya cepat kering. Delalah musim mudan, dancuk. Bagaimana harmoni di kampung saya itu Pak Yafet? Tak kayak contoh, mudah-mudahan bisa dicontohin. Kalau ada orang Islam meninggal dunia, yang dilakukan biasanya apa? Tahlilan. Begitu orang Islam tahlilan, orang-orang Kristen Katolik hadir Pak. Ikut tahlilan, yora. Yang Islam tahlilan di depan, orang-orang Katolik, orang-orang Kristen di belakang, nunggui. Begitu selesai tahlilan, biasanya apa? Mangan-mangan. Begitu mangan-mangan, orang Islam, orang Katolik, orang Kristen gabung jadi satu. Tahlilane dewe, mangan-mangane bareng-bareng. Gantian, kalau ada orang Katolik yang meninggal dunia, mereka sembahyangan, orang Islam di belakang. Begitu selesai jatahnya makan-makan, orang Katolik dan orang Islam makan bareng. Lagi, kalau ada Natal di kampung, orang Islam masak. Semua orang kampung, baik yang beragama Katolik, Kristen maupun Islam, semuanya dikasih makan dari masakan orang Islam. Sebaliknya, kalau Idul Fitri, orang Kristen Katolik masak, semua warga kampung dikasih apapun agamanya. Keren Pak. Dan itu kami lakukan di kampung kami. Coba Anda bayangkan, kalau toleransi seperti ini kita lakukan di Indonesia, indah Pak. Jangankan sekarang kok beda agama,
sesama agama kuwi lho do salah-salahan. Maka nanti saya lanjutkan bagaimana sikap kita seharusnya. Lagi, saya dulu ketemu dengan Mendagri waktu itu namanya Cahyo Kumolo, sekarang Menpan RB. Gus, ada yang ngusul ini. Napa Pak Menteri? Katanya kerukunan di Indonesia itu tentang agama terjadi diskriminasi gara-gara kolom agama dalam KTP. Mereka mengusulkan kolom agama dalam KTP dihapus saja. Bagaimana menurut Gus Miftah? Saya jawab, saya nggak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Bagi saya itu penting. Pentingnya di mana? Gampang. Saya kecelakaan di jalan, mati. Orang kampung melihat saya ini mau dipelihara secara Islam atau Kristen, itu dilihat dari KTP-nya. Kalau kolom agama nggak ada dalam KTP, ini bahaya. Maka saya bilang, kalau kolom agama dalam KTP dihapus, saya nggak setuju. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Lumayan bro, bujang terus. Kayak teman saya di Jakarta kebanjiran, buku nikahnya hilang. WA sama saya, Gus, buku nikah saya hilang, apa yang harus saya lakukan? Cari buku nikah atau kawin lagi? Kawin lagi, saya bilang gitu. Karena kalau kamu kawin lagi otomatis dapat buku nikah baru. Setuju Pak Yafet? Setuju. Kita Yafet yang ngacengan gitu ya. Jur aja lah, aku misen tau lah kowe morong. Tanto istrimu berapa? Oh 3. Rupa pas-pasan yang gaya, aku sing gantengnya siji kok. Istri saya itu sudah siap di madu. Abah, saya siap di madu. Alhamdulillah. Syaratnya asalkan Abah mau diracun matamu. Biar. Tapi pakailah ilmunya Pak Yai Happy. Nikah itu ibadah, dan ibadah paling baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Lah. Ngono carane yo ngono. Loh, nikah itu adalah ibadah, dan ibadah paling bagus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mungkin lo rasa ngomong-ngomong, meneng-meneng wae. Kalau orang bilang diam itu emas, saya nggak setuju. Kenapa saya nggak setuju dikatakan diam itu emas? Saya nggak setuju. Kalau diam itu emas, berarti selingkuh itu emas. Kenapa? Karena orang selingkuh biasanya diam. Waktu adalah uang. Makanya kalau kamu punya istri minta uang dikasih waktu. Kok kowe duwe kanca, ayo dolan, kok kancamu jawab, "Sorry aku ora duwe waktu." Oh, berarti kancamu ora duwe duit. Biasane jilbabe pink. Sengit aku wis tuwa jilbabe pink. Wadahe tisu yo pink lho. Ibuke sing jilbabe pink iki ketok sempake yo pink. Ada lagi yang mengatakan begini, dalam konteks saya semua agama itu benar. Coba Anda lihat kalimatnya, semua agama itu benar. Niki salah. Ini harusnya masih koma, belum titik. Sing bener nopo? Semua agama itu benar bagi penganutnya.
Jangan dikatakan semua agama itu benar titik, bahaya Pak. Semua agama itu benar bagi penganutnya. Kalau semua agama itu benar titik, bahaya. Tanto tiap hari bisa ganti agama. Senin tanto Islam, Selasa Kristen, Rebo Katolik, Kemis tanto Buddha, Jumat tanto Hindu, Sabtu tanto Dharma Gandul, Minggu tanto Gandule Mbah Darmo, Senin gondal gandul lah. Saya itu membaca tulisan ilmiah Mas Tanto, apa? Orang itu kalau perutnya gede itu potensi manuke cilik. Lah itu ilmiah beneran loh, beneran. Berarti banser iki manuke cilik gitu ya. Oh, kamu jomblo. Gedene dhisik manuke. Oh, kamu jomblo to, Le? Wis tak dongake muga-muga mulih rabi. Rondo anak 15. Saya itu kalau lihat pemuda ada yang jomblo itu gemes. Lawang ya Fat sing wis rabi pengen tambah ora rabi-rabi. Eman-eman nggonmu sunat. Ora ono bedane karo keran. Ha iya to. Omong nggo nguyuh tok. Alas. Man-eman. Ono Buya Pet iki. Ndi? Buya Pet ndi wonge? Bu. Ndi Buya Pet? Sing ndi wonge? Ndi wonge? Oh kae. Oh kae. Sing tungkae slonjorke kae. Wis tungkae mlethek slonjorke ngene. Buya Pet. Muah. Nah, konsep kerukunan inilah yang kemudian perlu kita lakukan. Ada nggak riwayat yang menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW menghormati pemeluk agama lain? Kita lihat, ada orang dibawa ke pemakaman. Begitu orang ini dimakamkan, diberangkatkan ke pemakaman, Kanjeng Nabi berdiri seperti ini. Ibu-ibu lebih suka saya berdiri apa duduk? Itulah ibu-ibu di mana-mana suka yang berdiri. Enak amat. Para sahabat matur sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kenapa Anda berdiri menghormati orang yang mati itu? Dijawab sama sahabat, dia agamanya tidak Islam wahai Nabi. Apa jawaban Nabi? Kita menghormati dia sesama anak manusia walaupun berbeda agama dengan kita. Pertanyaannya adalah, kenapa kita itu kalau melihat orang beragama lain seolah-olah dianggap musuh? Saya itu loh sama pendeta akurnya minta ampun. Ceramah saya di gereja itu, ceramah saya di mana-mana itu banyak ditonton oleh teman-teman saya di gereja. Saya bilang, di depan pondok itu ada kolam ikan. Ada teman saya pendeta, Gus, boleh saya mancing di pondok, di kolamnya pondok? Oh boleh pendeta. Akhirnya pendetanya datang, mancing. Begitu mau ke kolam, ngelewati air, pendetanya bilang sama saya, Gus, kaki saya korengan, terus nggak boleh kena air. Mbok tolong saya digendong. Akhirnya pendetanya saya gendong. Begitu saya gendong, pendetanya bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Kan saya haji Pak. Akhirnya saya gendong, saya lempar pendetanya ke air, biur. Pendetanya bilang, Gus, kenapa saya dilempar ke air? Saya jawab, mohon maaf Pak Pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Wah. Keren ya, Indonesia itu keren ya, asik gitu loh. Orang kampung saya Katolik, selepas Natalan piknik ke Parangtritis, saya diajak. Begitu saya naik bis, saya bilang Bismillah, diprotes sama pendeta. Salah Gus, kita tidak naik Bismillah tapi bis kota. Oh ya, rapopoh aku. Begitu di jalan hujan lebat,
petir menyambar-nyambar. Dar. Kowe iki ya lucu, kaget kok sing dicekeli cangkeme, kaget aku. Kaget ki ning kene. Mosok jantung ning cangkem. Begitu ada petir menyambar, dar dar dar, pendeta bilang, haleluya, haleluya. Saya bilang sama pendeta, salah, pendeta itu bukan haleluya tapi halilintar. Oh ya. Begitu sampai Parangtritis, anginnya kenceng, saya turun dari bis. Saya nggak pakai celana, saya pakai sarung. Sarung saya tersingkap buka. Wut, pendeta bilang, wow. Saya bilang sama pendeta, salah pendeta, ini bukan wow tapi alif. Ngene kok wow. Alif alif. Saya ngerasa lu sikro mesti ra paham. Ya Allah. Ini konsepnya apa? Lakum dinukum waliya. Enak ini. Nah, orang terbuka kayak saya itu, Pak Yafet, justru dimusuhi. Terutama orang yang merasa sok suci. Saya bilang, aneh ya Indonesia ini. Saya itu sampai para pendeta itu datang ke pondok saya. Terakhir yang datang ke pondok saya itu pendeta Gilbert Lumindau. Ini pendeta terkenal di Jakarta. Dia bikin YouTube dengan saya. Judulnya apa? Gus, kenapa sih orang saya kamu mau alafkan tapi guyon? Dan dia bilang sama saya itu nyaman saja kalau ada orang agama saya masuk agama Islam melalui Gus Miftah daripada melalui Yahya Waloni, dia bilang. Dia tanya sama saya begini, Gus, apa pendapat Gus Miftah dulu ketika Asmirandah itu masuk Kristen? Kan dia orang Islam. Saya jawab, lah urusannya dengan saya apa? Saya juga nggak kenal. Dan agama itu pilihan. Asmirandah mau Islam ya urusan Asmirandah, mau masuk Kristen ya bukan urusan saya. Nggak ada urusan. Kecuali umpamane kamu santri saya mau pindah agama ngomong sama saya, maka saya nasihati sebagai guru. Kalau saya nggak kenal, apa urusan saya? Toh kemudian dalam Al-Quran Allah mengatakan, famang sa'afal yu'min, famang sa'afal yakfur. Yang mau beriman berimanlah, yang mau kafir kafirlah. Kamu mau jadi Islam ya silakan, nggak juga nggak ada masalah. Kenapa kita sewot? Maka dari dulu saya itu paling nggak setuju dengan istilah pembela Islam. Yang namanya pembela Islam berarti Islam itu perlu dibela. Islam itu agama yang sempurna. Kok kamu membela Islam berarti kamu seolah-olah lebih sempurna dibandingkan Islam. Maka saya nggak setuju. Contoh, ini ada tersangka umpamane jenenge Tanto umpama to ora sanesu. Aku ngerti ngopo kok Tanto lemu, ya maklum lumbung padi. Dadi wetenge gede, manuke cilik. Loh, itu teorinya benar. Dalam sejarah nggak ada orang yang pernah melihat kapan gajah itu bercinta, kapan gajah itu kelon sama pasangannya. Saya pernah tanya sama yang ngurusi gajah, kamu pernah lihat nggak kapan gajah itu kawin? Nggak pernah, Gus. Pertanyaannya adalah kenapa gajah itu kalau kawin nggak pernah mau dilihat sama orang? Karena gajah itu malu, badannya besar, burungnya kecil. Makanya dia kalau bercanda kalau kawin nggak pernah mau dilihat. Nah kesimpulannya kalau gajah badannya besar manuke cilik berarti Tanto manuke malah kaya pentil. Iki mau ngomong apa tuh kok manuk iki mau? Apa? Asmiranda. Saya nggak contoh begini.
Ini tersangka, dia minta pembelaan dari pengacara. Kenapa? Karena pengacara dianggap lebih hebat daripada tersangkanya. Lah kalau kamu bela Islam, berarti kamu lebih hebat daripada Islam. Kamu sok penting. Allah dibela. Apa kowe iki luwih ampuh daripada Gusti Allah to? Dul gayamu. Kowe ngurusi awakmu dhewe ra iso kok mbela Gusti Allah. Kan ada ayat Gus, nahnu ansarullah. Kami adalah pembelanya Allah, pasukan penolongnya Allah. Maksudnya orang ngono. Lah dolanmu kurang adah kok. Turumu kurang bengi, kancamu kurang akeh. Kopine sangit. Maka fleksibel saja yo. Orang Islam harus mengatakan Islam adalah agama yang paling benar, tetapi tidak boleh menyalahkan agama orang lain. Meyakini yang kita lakukan benar itu hukumnya wajib, tapi kita nggak boleh menyalahkan orang lain. Maka saya bilang, agama itu untuk diamalkan, tidak untuk diperdebatkan. Kalau kamu berdebat dengan Pak Yafet selaku orang Nasrani, kamu Muslim, mana yang paling benar? Ya tetap agama masing-masing. Mbok sampai bunuh-bunuhan ya sama hasilnya. Yang perlu kita lakukan bukan itu. Kalau kamu meyakini agamamu Islam benar, lakukan. Sembahyang ke masjid, baca Quran. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Indah, Bu. Deddy Corbuzier tuh masuk Islam, saya nggak pernah ngajak. Ngapain saya ngajak dia? Debat sama saya 8 bulan, bukan persoalan agama, persoalan berbangsa dan bernegara. Bahkan waktu itu Deddy Corbuzier mengkritik semua agama. Kenapa? Karena menurut dia banyak ajaran agama yang tidak rasional, orang masuk akal. Bocah kayak lah kepinteran, nganti rambutnya rawane tukul ning dase. Dedi itu kan apa-apa bisa, Pak. Yang nggak bisa cuma satu, nyisir rambut. Ngapa randuwe kok? Makanya dia dulu lucu, Jumatan pertama ditanya sama wartawan, Mas Dedi, kenapa nggak pakai kopiah kayak Gus Miftah? Lah Dedi bilang, kopiah itu fungsinya apa? Untuk nyegat rambut. Lah yang saya cegatin apa katanya? Oh cahedan ya. Lucu lagi ada wartawan tanya sama saya, Gus, Dedi itu sudah sunat apa belum? Lah modar tapi ngapa takoni ning aku? Akhirnya saya tanya sama dia, bro, udah sunat apa belum? Masa kamu nggak percaya? Nih kamu lihat, moh, tak bilang gitu. Yolah gede, lah cilik kayak Tanto. Oh, kan no. Saya bilang, kalau saya percaya kamu sudah sunat, itu loh orang Juwana belum percaya kamu sunat apa belum. Terus dia tanya, lah bagaimana supaya orang Padi percaya saya sudah sunat? Gampang, tak foto, nanti tak posting. Jijik itu. Saya nggak pernah ngajak, Pak. Saya itu hampir setiap hari ada orang datang ke pondok saya minta diislamkan. Nggak pernah saya ajak-ajak, bahkan saya tolak. Ada orang datang dari Australia, namanya Antonio Skodori. Dori, kaya iwak tau. Datang ke pondok, dia pengen masuk Islam. I will to be a Muslim. Kowe ngapa kowe? Oh ganti wadah. Aku nggak mau yang kesini harus Tanto. Ulangi toh aku karo kowe kok toh. Nyonya toh. Apa kau mulai manukmu gede. Sakit Tanto. Apa? Oh ibunya Mas Tanto, oh ibu itu. Oh alah. Niku anak ibu. Oh. Gede apa cilik? Sehat-sehat ibu nggih. Wih tak dongake mbokmu wi.
Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, balik teng hadis wau. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Sekali-kali kamu tidak dikatakan kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu tidak akan bisa dikatakan beriman kecuali mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Maka disitulah kemudian Islam memperkenalkan istilah ukhuwah. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah watoniyah. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama orang Islam. Apapun harokahnya, NU, Muhammadiyah, ke LDII, ke Lemkari, ke. Maka saya bilang ya, bocah-bocah Banser le, kita itu harus fanatik, tapi jangan fanatik buta. Gak boleh kita itu membabi buta. Babi itu haram, apalagi babi buta. Pak Yafet tahu kenapa babi itu jalannya merunduk? Anak babi itu jalannya merunduk, mesti begini dia. Karena anak babi malu punya bapak babi. Isin deh. Beda, kancil kayak jalannya girang lonjak-lonjak. Kenapa kancil jalannya girang lonjak-lonjak? Bangga bapaknya bukan babi. Kamu tahu babi itu mengandung apa? Cacing pita. Salah. Babi itu tidak mengandung cacing pita, tapi mengandung anaknya. Lah iya, masa anaknya tanto lah. Mbok Nes mulai awas weh Gus, awas. Mbok Nes ngomong karo sampinge, kiai ini kaya asu. Mulai seneng aku ndelok mbokmu tau lho. Alah, duh hiburan mbok ne. Iya ya, betul. Sallu ala Nabi Muhammad. Sajane saya pengen selawatan tapi suara saya nggak memungkinkan. Ngomongnya abot kok selawatan. Ngopo iki men-men wae. Jikoke oh wis. Napa mbok Tanto pengen selawatan? Nggih pun jenengan mriki nyekel mic kula bayar. Ya selawatan saanane yo. Ayo. Muga-muga suaraku balik. Hadrahe cekel ora mangan wae. Sesuk aku mlebu surga bocah-bocah hadrah tak ajak. Tapi ya kuwi ning surga aku kelon karo bidadari, awakmu hadrawan tok. Ayo selawatan. Ibu Tanto. Ibu Tanto. Ibu Tanto njaluk lagu napa? Ngeri, mendung tanpa udan ngono kuwi. Nggo waya mbokmu ki to. Wong tuwa mendung tanpa udan. Jenengan ngerti mendung tanpa udan itu bahasa lainnya apa? Ora kok sumu, mendung tanpa udan kok sumu. Mendung tanpa udan iki bahasa lainnya ngaceng tanpa kelon. Lah. Buka. Lah ya mendung tanpa udan kok. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, selawatan. Ayo. Sok tahu lagu niki apa aku urung nyanyi kok. Urung. Sing arep selawat ki aku ra cangkemmu. Tak dongake rabi karo mbokne Tanto lho kowe. Tanto langsung berbisik sama Pak Yafet. Bro, apa? Salah milih kiai. Tanto. Ya.
Lagune cah nom wae. Men ibune tanto tambah nom. Atiku rasane lara nyawang kanca adoh karo agama randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate ya ditinggalno sholawat ya Rabbi bil Mustafa balik maqam wa ghfir lana ma ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulim minal ahwali mutahidin. Apa iki wis jamane caca enom kelangan akhlake wong tua diseneni guru ya dikepuki hayo rene gendang ngaji ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulin awali muntah. Ulangi lagi yang lebih kenceng. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulin minal awali muntahibin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Malaikatnya ning langit bengok. Ho ah ho Nggih. Saya itu sering membuat tulisan tentang toleransi. Niki mang ngrungokke. Hidup bukan tentang mempermasalahkan sebuah perbedaan, melainkan saling melengkapi kekurangan. Jika kita sulit menyatukan perbedaan, maka satukanlah persamaan yang ada dan lupakan perbedaan yang ada. Toleransi menjadi sulit ketika orang lupa bahwa beragama itu untuk mengatur diri sendiri, bukan mengatur orang lain. Banyak orang beragama yang bahkan belum menggenapi pelaksanaan nilai agama untuk dirinya sendiri, tapi sibuk mengurusi perilaku orang lain. Ini Islamku adalah kau tahu perasaanku saat mendengar lantunan lembut suara adzan. Hai sahabat Nasraniku, bagaimana perasaanmu saat suara lonceng menyapa telingamu? Hidup berdampingan namun tak saling menyerang. Hidup bersebelahan, kasih sayang tak pernah pudar. Aku dengan masjidku, kamu dengan gerejamu. Berjalanlah di atasnya dengan damai. Jangan menyinggung, jangan pula bercerai. Cengkrama tak meninggikan, obrolan tak membelah. Hidup aman dan tentram di setiap siang dan malam. Itulah Indonesia.
Contoh yang paling gampang, nopo sambel niko rasane kok enak? Karena berangkat dari bahan yang berbeda-beda. Ono cabe, brambang, bawang, uyah, terasi, micin, ditumbuk dalam satu tempat, plak 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 plak, bercampur dari jadi satu. Cabe tetaplah menjadi cabe, garam tetap dengan rasanya yang asin, bawang tetaplah menjadi bawang, brambang tetaplah menjadi brambang, terasi tetaplah menjadi terasi. Tapi ketika mereka bercampur jadi satu, enak rasanya. Coba jenengan bayangke, kalau semuanya egois, iki sambel dadi enak mergo lomboke, mergo terasine. Brambang mengatakan orang mergo terasi tapi mergo aku brambange. Ya wis saiki ngene, mangano sambel mau pangan dewe-dewe. Lomboke dhisik. Lomboke entek genti mau kremus brambange. Brambang entek genti mau kletak uyahe. Terakhir mau cokot terasine, merongos cangkemmu. Kuwi apik banget loh kuwi. Istilahnya kuwi. Kenapa pelangi itu menjadi indah? Karena berangkat dari warna yang berbeda. Anda tahu siapa yang melukis pelangi? Yang melukis pelangi namanya Agung. Pelukismu Agung. Kalau kira seneng lagu-lagunya bocah-bocah kadang-kadang dong ngawur-ngawur. Ono kayak lagu nih cah nom-nom kayak judulnya Setruk. Setruk. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lah. Setruk tapi. Ono meneh mbak, lagu judulnya Hoak. Tanto ngerti? Ra ngerti manuke cilik kok. Ono lagu judulnya Hoak. Napa lagu nih? Hati senang walaupun tak punya uang. Hoak tak kandani. Sopo sing kondo? Nggak punya uang hatinya senang. Nah, perbedaan inilah yang kemudian harus kita pahami bersama-sama, sehingga menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Insya Allah bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar selama kita menghormati antara satu dan yang lainnya. Amin Allahumma amin. Semuanya berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kula ajeng turu mengke delok ajeng pengajian gini Pak Wahyu. Kono ki ngendi kono iki? Robot. Enggak ngadeg. Sikap sempurna menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada yang mau jadi dirjen? Mbak-mbak itu? Siapa dirjen? Apa Tanto di dirjen Tanto? Siapa ngerti kita di dirjen, mau sampe sudah di dirjen ibu Pati, jadi bupati umpamane ayo. Amin ya. Hui ono, sing api awas rapi. Ayo. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Jadi madu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
merdeka, merdeka. Shallu ala Nabi Muhammad. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.